Materi pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Tami. Jadi Ibu Tami akan membawakan landscape media sosial mahasiswa. Selamat sore Ibu Tami. Selamat sore Ibu Yunita Simatupang. Bagaimana kabarnya? Oh, sama-sama tanya kabar. Kebetulan saya baik. Ibu Tami bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya. Ya, jadi Bu Tami, materi apa yang akan dibawakan sore hari ini? Seperti yang sudah dibilang ya tadi, bahwa materi yang akan saya bincang-bincang sama Ibu Nita pada sore hari ini, siang hari kalau di Indonesia bagiannya Ibu Iro, saya akan sedikit saja, karena hanya sebagai bincang-bincang awal saja untuk mengantar di bagiannya Ibu Iro, hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Nah, oke. Jadi kira-kira bagaimana landscape literasi digital di Indonesia pada umumnya nih menurut Ibu Tami? Oke. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196, mencapai sampai di atas 50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa untuk menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ini adalah hasil penelitian dari teman-teman di Kominfo. Sebenarnya hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang kami kerjakan di jaringan peneliti literasi digital. Jaringan peneliti literasi digital juga merilis data yang sama, bahwa skor indeks literasi digital ternyata kalau kita bicara skopnya Indonesia, maka Kendari adalah daerah yang tertinggi pemahaman literasi digitalnya. Kemudian yang mengejutkan adalah akses internet di Kendari adalah juga yang tertinggi di Indonesia. Itu hasil penelitiannya. Jadi secara umum itu. Kalau bicara kenapa Kendari, banyak sekali pertanyaan ini muncul ketika dirilis hasilnya. Banyak sekali pertanyaan ini muncul, apa yang menarik dari Kendari? Kenapa Kendari bisa di atas rata-rata indeks nasional, kemudian bisa menjadi daerah tertinggi skor literasi digitalnya? Kalau untuk membicarakan Kendari secara umum, mungkin cukup tinggi dalam peningkatan literasi digital yang ada di Indonesia saat ini. Gitu kira-kira Ibu Nita. Ya, terima kasih Ibu Tami. Cukup mengejutkan juga tadi ya datanya, ternyata Kendari adalah literasi digital tertinggi di Indonesia. Terus kalau di kampus kira-kira bagaimana Ibu Tami? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa
ketika kita ngomongin Kendari berarti dan orang akan mencari tahu kenapa literasi digital Kendari tinggi, yang saya bilang tadi bahwa salah satu kontribusi yang cukup tinggi adalah dari kalangan anak muda, dan kalangan anak muda itu kampus termasuk salah satu yang menyumbang yang menjadi alasan besar kenapa akses kita cukup tinggi. Kalau dari segi kampus sendiri sebenarnya di tahun 2020 kemarin dari hasil penelitian literasi digital, kompetensi literasi digital kampus sendiri, kalau UHO kami mensurvei 1.500 mahasiswa baru di UHO angkatan 2020 se-UHO, hasilnya cukup mengejutkan, tidak mengejutkan juga tidak terlalu mengejutkan sebenarnya, cuma kalau biasanya hasil survei itu media sosial menjadi media yang paling banyak diakses mahasiswa, kemudian banyak media-media baru yang bermunculan yang kemudian diakses banyak sama mahasiswa. Misalnya contohnya seperti Zoom meeting seperti yang kita gunakan saat ini. Kalau di tahun 2019, 2018 sama sekali tidak ada pilihan itu. Di 2020 ternyata pengaksesnya tinggi. Kita tahu alasannya sama-sama bahwa kelas akhirnya dipindahkan secara online. Mungkin itu juga yang membuat kita tinggi, karena lalu rata-rata dosen juga mulai mengalihkan pembelajarannya ke media sosial, terus kemudian bagaimana mereka mengintegrasikan media sosial ke ruang Zoom meeting. Jadi kalau saya di landscape kampus seperti itu. Di kampus juga kalau kita bicara scope kampus, memang kalau untuk media sosial atau media digital yang paling banyak digunakan mahasiswa masih dipegang sama Facebook ya. Facebook itu kalau dari hasil data yang kita survei 100%, hampir 100% mahasiswa, ada 98,3% mahasiswa yang disurvei itu mengaku memiliki akun Facebook, walaupun ada yang sudah jarang menggunakannya. Lalu Instagram juga ada di atas 90% mahasiswa menggunakan Instagram sebagai keseharian dan masih aktif sampai sekarang. Bedanya kalau sama Facebook tinggi tapi masih ada yang sudah tidak aktif lagi. Sementara kalau Instagram sudah masih aktif sampai hingga kini. Yang menarik adalah kalau kita lihat landscape-nya baik itu secara nasional maupun di Kendari sendiri, di mahasiswa Kendari sendiri, TikTok adalah media yang kalau Zoom, Google Meet itu kan media pembelajaran, tapi kalau media sosial dan juga digunakan arahnya media pembelajaran pun sudah mengarah ke sana, itu TikTok yang melesat masuk dalam surveinya kita, yang paling banyak dimanfaatkan sama mahasiswa sebagai media yang ternyata bukan hanya buat joget-joget saja, tapi ternyata TikTok juga orang-orang mencari informasi banyak lewat TikTok saat ini, dan kayaknya arahnya seperti itu. Kalau dilihat dari jurnal-jurnalnya banyak arahnya seperti itu. Gitu Ibu Nita. Kurang lebih mahasiswanya kita tuh doyan TikTok. Sama broadcasting ya, kegiatan aktivitas yang paling sering digunakan mahasiswa ketika di media sosial itu adalah penyiaran. Mereka suka live broadcast. Jadi mungkin kenapa TikTok juga populer karena broadcast. Oh, sama satu Telegram. Jadi Telegram ini 100% dari 68% mahasiswa yang mengaku menggunakan Telegram itu mendownload Korea. Jadi salah satu mungkin juga literasi digital tinggi, bagaimana goalsnya untuk bisa kita dapat literasi digital yang tinggi, mungkin salah satunya adalah menggandeng, strategi yang bagus adalah menggandeng para komunitas K-pop untuk sama-sama memberikan literasi supaya cepat saja, kayaknya seperti itu. Oke, ya. Waktu kita nih terbatas, kita cuma punya waktu 1 jam untuk talk show sore ini, jadi terima kasih sekali buat Ibu Tami, waktu dan materinya sangat-sangat menarik sekali. Dan saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Materi kedua adalah materi pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi program kerja. Nah, materi kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Iro Rohayati Fatta SIPM IKOM, yang adalah tenaga ahli komunikasi konsultan manajemen pusat program Kotaku. Selamat sore Ibu Iro. Sore Kak Yuni, apa kabar? Baik, Ibu Iro apa kabar Bu? Saya baik. Persilahkan ya Bu, silahkan Ibu memaparkan materinya. Ya, oke, baik. Boleh paparan ya? Tadi saya pikir mau dialog, tapi kalau paparan boleh ya, karena saya orangnya visual banget. Ya.
Karena orangnya Ibu Tami tadi rekan saya, jadi saya nanya-nanya aja sama Ibu Iro, saya nggak berani, Bu. Silakan nggak apa-apa. memaparkan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ngobrol juga, tapi nanti saya akan minta Indra untuk nayangin setiap item yang Kak Yuni tanya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kan. Gimana, saya paparan atau gimana? Ya, paparan aja, Bu. Cuman Oke. kan Waktunya sebentar. 20 menit boleh, Bu. Oke. Silahkan ya, Bu ya. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Yunita. Terima kasih ya Kakak Indra sudah mengundang saya dan saya tidak pede. Baru saya seumur-umur nggak pede dan baru nama saya disebut lengkap Iro Royati Fatah SIP MIKOM. Bahkan saya baru sadar saya MIKOM. Padahal nggak MIKOM banget gitu ya. Jadi biasa aja. Saya ini selalu deg-degan kalau ketemu sama mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan milenial gitu ya. Karena milenial itu jaraknya jauh dengan generasi saya, tapi saya beruntung dengan era digital ini saya nggak berjarak dengan teman-teman. Tadi Pak Laiba, saya mencatat beberapa catatan Pak Laiba, Kak Tami sama Kak Yunita gitu ya. Tadi dari saya yang paling saya garis bawah ini sebelum mulai, bahwa kita harus memiliki pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik bisa dilakukan oleh komunikator yang baik. Komunikator yang baik adalah orang yang memanfaatkan semua media komunikasi termasuk media digital. Baik teman-teman, karena saya diminta oleh panitia kemarin media sosial sebagai media program kerja, saya membuat judul media sosial sebagai media sosialisasi program Kotaku. Jadi kami di program Kotaku itu melakukan sosialisasi berdasarkan strategi komunikasi. Strategi komunikasinya itu salah satunya adalah media sosial sebagai media sosialisasi. Jadi saya akan ngebahas salah satunya aja. Oke, berikutnya. Nah, ini website Kotaku, kotaku.pu.go.id. Kalau teman-teman pengen tahu informasi dan lain-lain, silahkan nanti bisa berkunjung. Jadi salah satu media sosial yang kita gunakan sebagai informasi yang resmi di bawah Kementerian PUPR, karena Kotaku ada di bawah Kementerian PUPR, adalah melalui website kotaku.pu.go.id. Jadi semua informasi berupa video, film-film, buklet, leaflet tentang lokasi, tentang foto kegiatan, teman-teman bisa dapatkan dan boleh mengunduhnya dengan gratis melalui web ini. Nah, ini IG, kita memiliki IG. Nah, ini YouTube. Ini YouTube ini kami ini masih bekerja keras untuk membuat YouTube naik gitu. Pasti suka. Coba teman-teman lihat dulu. Jangan mengatakan tidak sebelum bisa melihat dan merasakan. Oke, ini Facebook. Tadi walaupun dibilang Kak Tami 90% lebih mahasiswa memiliki Facebook, akun Facebook dan sebagian tidak aktif. Teman-teman coba jalan-jalan ke Facebook kita. Kita ini memiliki follower yang cukup lumayan karena memang setelah web kita ke Facebook dulu baru ke IG gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat dan kunjungi Kotaku Nasional NSUP gitu. Berikutnya nah ini menarik, Kotaku dalam media umum. Jadi kalau tadi kita ngelihat bahwa itu adalah media-media dari yang kita kembangkan media sosial, ini kita nge-track juga, kita melakukan media tracking, media apa aja yang mempublikasikan tentang Kotaku. Setelah kita cek ada 157 media yang umum, itu kita nggak menyebut nama media, bisa khawatir endorse gitu ya. Media umum itu 157 memberitakan, ada media pemerintah 24, ada perguruan tinggi atau akademisi 4 media, ada media TV online 10 media dan radio online 2 media. Nah, ini kita tracking setiap bulan dan ini adalah periode Januari sampai 15 Desember 2020. Ya, terima kasih Ibu Iro atas pemaparannya. Menarik sekali Ibu Iro. Jadi selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan karena dari tadi di chat sudah ada yang mau bertanya Ibu Iro. Bisa ya? Silakan. Silakan. Di antara semua media yang dimiliki oleh Kotaku, media manakah yang kerap menjangkau lebih banyak orang dan kira-kira apa alasan dibalik tingginya interaksi di media Kotaku tersebut? Ya, Facebook yang pertama. Yang kedua Instagram. Iya. Terima kasih Bu Iro. Selesailah seluruh rangkaian kegiatan kita pada talk show hari ini.
Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para narasumber, ada Ibu Tami, ada Ibu Iro atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dapat bernilai edukatif pula. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan para dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama-sama kita dalam talk show sore hari ini. Dan kami dari pihak panitia permohonan maaf jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Semoga ke depannya kita bisa melaksanakan kegiatan lagi ini bersama-sama dengan Ibu Iro tentunya dan para narasumber lainnya. Sekian dari kami. Kami akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.